Selamat sore pemirsa Binus TV, berjumpa lagi bersama saya Samuel Gunawan dalam program terbaru Binus TV yang akan menghadirkan sosok individu yang inovatif dan inspiratif, yang juga akan menginspirasi kita untuk menggali ruang ide kita secara lebih maksimal. Sosok kita pada sore hari ini adalah seorang inspirator handal. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, kita mau lihat dulu profilnya berikut ini. Muda dan sukses, itulah Rudy Lim. Saat ini, Rudy Lim dikenal sebagai inspirator muda nomor 1 di Indonesia. Rudy Lim merupakan pembicara motivasi paling dicari dalam berbagai perusahaan dan organisasi yang melibatkan pelatihan dan training. Saat ini, Rudy Lim sibuk mengadakan berbagai seminar motivasi dan in-house training di berbagai perusahaan, serta terus menyiapkan berbagai program untuk membangun jiwa wirausaha muda di Indonesia. Halo teman-teman, bersama saya Rudy Lim. Saya lagi di Pantai Anyar, Banten. Habis seminar memberikan training untuk Nokia Siemens Network ya, dengan topik Change Our Mindset. Hidup kita cuma satu kali. Kita harus bisa hidup lebih sukses, kaya dan bahagia. Caranya bagaimana? Dengan ubah mindset kita. Karena pikiran kita sebenarnya luar biasa. Apapun yang bisa pikiran kita bayangkan dan yakini, maka itu akan menjadi kenyataan. Anda harus berani punya impian dan punya cita-cita yang jelas. Dan Anda harus mengimajinasikan impian Anda. Ketika Anda percaya, maka impian Anda akan jadi kenyataan. Dare to dream. Terima kasih. Ya pemirsa, di sini sudah ada seorang inspirator handal yang menjadi sosok pada episode kali ini, yang juga akan membahas tema kita yang muda yang menginspirasi. Nah, kita kenalan dulu ya. Selamat sore Pak. Ya, sore. Lagi sibuk gak deh? Lumayan. Oke, kita duduk dulu ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, boleh. Gimana? Pak, tadi lagi sibuk kan nih? Lagi ngurusin apa ya? Lagi telepon aja untuk sama klien dan sebagainya. Ya. Berarti kalau kita ngobrol-ngobrol sebentar nggak apa-apa? Boleh. Buat menginspirasi pemirsa di rumah. Oke, siap. Nah, Pak Rudy ini seorang inspirator nomor 1 di Indonesia, Pak? Ya, puji Tuhan. Itu julukan yang dikasih teman-teman. Oke, ya. Jadi inspirator nomor 1 di Indonesia. Inspirator muda, ya. Kesibukan sehari-harinya selain menginspirasi orang apa nih, Pak? Saya jalankan beberapa bisnis pribadi juga, terus lebih banyak consulting, beberapa perusahaan yang kita tanganin, sama personal coaching juga. Personal coaching juga. Terus kalau menurut info yang saya dapat nih, Bapak juga seorang CEO Rudy Lim International. Nah, itu satu perusahaan atau satu bidang apa? Satu lembaga yang kita buat untuk training, jadi supaya lebih fokus. Selama ini kan kita sudah banyak klien, jadi supaya lebih fokus untuk melayani, kita buat badan usaha dan sekarang lagi urus untuk PT. Jadi untuk training, in-house training, coaching dan sebagainya. Ya, berarti itu emang satu lembaga yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Berarti panggil Bapak nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Oke. Itu pernah kalau misalnya Rudy Lim itu sudah Rudy Lim International itu sudah ada sejak kapan sih Pak? Saya dulu jalan pakai nama Young Enterprise dari 2007 sampai 2012. Dan setelah nama kita sudah mulai dikenal, saya mulai branding Rudy Lim International di awal Januari 2012. Awal Januari 2012. Berarti udah setahun ya? Setahun. Okay. Nah, terus Bapak juga peraih first GCI TOYP ya? Yes. Indonesia. 10 outstanding young person. Nah, itu bisa diceritakan Pak, gimana tuh bisa menjadi peraih first GCI? Itu dikasih teman-teman GCI itu Junior Chamber International. Jadi seperti kayak HIPMI di Indonesia. Nah, itu mereka mempunyai satu program yang setiap tahun mereka cari 10 anak muda yang paling luar biasa untuk dikasih penghargaan dalam 10 kategori yang berbeda. Nah, kebetulan waktu itu saya di kategori personal improvement untuk pengembangan diri. Sama personal improvement and accomplishment. Accomplishment. Jadi ada beberapa kandidat waktu itu, dan ya puji Tuhan saya waktu itu yang menang gitu. Karena menurut mereka selama ini kita banyak menginspirasi anak muda, training dan sebagainya. Oke gitu. Kalau misalnya
peraih kan Bapak first gitu ya. Ada yang second dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu bukan GCI ini adalah TOYP itu adalah satu penghargaan internasional yang setiap tahun ada. Jadi ini pertama kali pertama kali diadakan di Indonesia. Oh, jadi first GCI TOYP bukan kayak juara satu enggak. Jadi ada 10 orang yang jadi pemenang di kategori yang berbeda-beda. Ya, termasuk ketua KNPI dan sebagainya, beberapa public figure yang luar biasa. Nah, ini diadakan di Indonesia pertama kali di Solo waktu itu. Ya, dan ketua panitianya Pak Jokowi waktu itu. Oh, Jokowi. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kategorinya itu perbedaannya apa sih antara kategori kan kalau Bapak personal improvement dan accomplishment? Ya, dia ada seni budaya, ada di wirausaha, ada juga untuk social entrepreneurship dan sebagainya. Ya. Ya. Dan untuk informasi di Indonesia cuma ada 2 orang yang pernah jadi TOYP internasional, Pak Abirija Bakri sama Kaseto waktu itu pada tahun 80-an. Nah, di internasional ada Jackie Chan, ada Andy Lau juga pemenang TOYP. Oh gitu. Nah, tapi bedanya dengan Bapak apa Pak? Satu kepuasan karena ini kali pertama diadakan di Indonesia. Jadi kita jadi salah satu pemenang dari 10 kategori itu. Ya, satu kepuasan tersendiri. Dan juga satu challenge bahwa ya anak muda kita harus selalu berkarya terus-menerus. Sehingga kita bisa lebih diakui masyarakat luas dan bisa memberikan kontribusi ke lebih banyak orang. Betul. Ya. Berarti nggak terbatas usia ya Pak ya? Bukan. Kalau misal mau menginspirasi seorang, nggak harus yang tua dan punya pengalaman yang super banyak. Mestinya yang muda, enggak gitu. Dari kegiatan kita sehari-hari yang kita aktif, produktif terus itu ya seringkali sudah bisa menginspirasi banyak orang lain. Ya. Gitu ya. Nah, kalau tadi katanya pemenang TOYP itu ada Jackie Chan, ada Kaseto. Ya. Bedanya dengan Bapak, apakah kategorinya beda? Kategorinya beda, tentunya kategori. Kayak misalnya Kaseto waktu itu di pengembangan anak-anak dan sebagainya, pelindungan anak dan sebagainya. Jadi kategorinya yang beda. Gitu. Ya. Julukan inspirator nomor 1 nih ya. Dapat dari teman-teman atau dari publik atau dari pernah waktu itu sebenarnya awal muasalnya itu karena karena satu branding juga. Jadi saya lebih senang dipanggil inspirator. Karena kalau motivator kan memberikan motivasi. Tapi kalau inspirator lebih ke sharing kasih ide, sehingga ketika kita sharing orang mendapatkan satu ide dan dia merasa saya dapat idenya. Akhirnya dia kembangin sendiri. Jadi setiap orang saya yakin dan percaya sudah punya potensi yang luar biasa. Tinggal kita anchoring aja, kita kasih sharing ide, dan seringkali mereka akan kembangin sendiri di situ. Jadi nggak ada beban, lebih ke sharing karena motivasi terbesar adalah dari diri sendiri. Jadi kita hanya sharing untuk hidupkan kembali dia punya inspirasinya. Gitu. Oke, jadi beda dengan motivator dan komunikator dan tortor yang dan lain. Dan itu sebenarnya branding, itu juga branding pilihan. Nah waktu itu saya pikir ketika saya mau terjun 2007, motivator di Indonesia itu udah ratusan bahkan ribuan. Jadi saya mencari sesuatu yang unik. Saya waktu itu akhirnya pakai kata inspirator. Nah karena masih muda, saya masukin inspirator muda. Dan waktu itu tidak ada yang pakai, sehingga ketika orang search di Google dan sebagainya ya hanya ada saya. Dan beberapa majalah yang wawancara saya akhirnya mereka tulis inspirator muda nomor 1 Indonesia. Ya. Nah itu menjadi inspirator tuh udah berapa lama sih? Saya starting dulu dari tahun 2000. Sebenarnya udah lama sekali. Tapi waktu itu di intern perusahaan. Dulu saya backgroundnya bisnis jaringan kan. Waktu itu saya harus mandiri bayar uang kuliah. Jadi saya waktu sambil kuliah udah sambil jalankan bisnis. Nah itu udah sering motivasi orang dan sebagainya. Cuman untuk terjun ke publik itu dari akhir 2007. Baru saya mulai terjun ke publik. Terjun ke publik? Sebagai maksudnya ke publik. Oh ke publik ya. Publik sebagai inspirator dan motivator yang memang secara profesional dibayar gitu. Oke, nah berarti udah dari hampir 13 tahun yang lalu ya. Jadi berarti itu 19 tahun. 19 tahun. Jadi karena segala sesuatu ada bisa karena biasa gitu. Jadi sudah terbawa, sudah terbiasa saya selalu sharing motivasi orang. Sehingga suatu hari saya merasa passion saya di situ. Setiap saya kalau sharing sama orang dan sebagainya, saya merasa saya bisa sepenuhnya di situ gitu. Passion saya di situ dan satu kepuasan. Ibaratnya tanpa dapat apa-apa, tanpa dibayar pun kita mau gitu. Akhirnya saya gali ke situ. Ya. Saya juga masih sedikit bingung nih Pak ya, antara kan maksudnya kita juga tahu banyak lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang
personal improvement atau enggak ya sumber daya manusia juga ya. Ada yang lembaga motivator, ada yang kalau Bapak kan lembaga inspirator. Nah, itu sebenarnya bedanya tuh di mana sih, Kak? Sebenarnya sama aja, cuman kalau kita kreatif kan kita mencari segmennya masing-masing. Jadi ada yang senior, ada yang junior, ada yang fokus lebih ke ide bisnis, ada yang kreativitas. Kalau saya lebih ke motivation, jadi lebih ke inspiration, motivasi dan inspirasi. Jadi bagaimana kita kasih orang inspirasi sehingga orang itu menemukan passionnya sendiri atau menemukan jati dirinya sendiri, sehingga dia berani fokus ke depan, berani punya impian, berani percaya diri dan sebagainya dan berkarir gitu. Lebih percaya diri. Jadi kita persiapkan dia gitu. Oke. Ya. Berarti emang pokoknya hampir sama sih keduanya. Hampir sama. Jadi cuma istilahnya yang beda aja. Gitu. Oke. Nah, perjalanan karir Pak Rudi ini sehingga bisa jadi bisa jadi inspirator saat ini tuh gimana perjalanan? Jadi sebenarnya tanpa direncanakan ya. Dulu saya kan dari Riau, dari daerah datang ke Jakarta kuliah di BINUS waktu itu. Saya di BINUS juga. Okay. Ya, jadi waktu itu saya ditantang, saya harus bisa bayar uang kuliah sendiri karena dari keluarga yang nggak mampu. Jadi waktu itu saya ditantang orang tua, dikasih orang tua cuma 10 juta waktu itu. Oke, 10 juta bawa ke Jakarta, tapi dengan syarat harus bisa bayar uang kuliah sendiri semester ketiga berikutnya. Biasanya kan kita bayar semester 1, semester 2 sekaligus. Jadi waktu itu saya dari daerah, saya menganggap 10 juta itu besar. Dengan percaya diri saya datang ke Jakarta. Oh ya udah datang. Tapi setelah masuk ke BINUS, waktu itu saya dapat grade B. Bayar 8,7 juta. Langsung habis kan? KA, komputer akuntansi. Jadi langsung sisa 1,3 kan. Jadi waktu itu baru kaget, wow, 1,3 gimana caranya? Belum beli buku, belum transport dan sebagainya. Akhirnya saya mulai mau mencari kerja dan sebagainya. Jadi satu, anak rantau, bahasanya juga masih logat daerah, nggak ada teman dan sebagainya. Ya gimana mau kerja, nggak ada pengalaman kan. Akhirnya saya waktu itu jalankan bisnis MLM, multi-level marketing. Jadi dulu juga nggak ngerti MLM itu seperti apa. Yang penting saya mau dapat kerja. Jadi saya ke kampus, biasanya kita ada kerja kelompok. Ada satu teman saya yang setiap hari rapi. Kalau anak muda mahasiswa kan pakaiannya santai gitu. Ada satu teman saya setiap hari pakainya kemeja, celana panjang, tas yang gede gitu. Terus saya lihat, kayaknya keren. Terus saya tanya dia, kerjanya apa? Dia bilang, oh saya bisnis internasional. Pak, jangan dilanjutin dulu nih, biar pemirsa penasaran. Tapi pokoknya sampai di tertarik terinspirasi dari teman-teman yang pakai baju keren gitu. Tapi kita akan ngobrol lagi. Terus jangan kemana-mana, tetap di Sosok.